Selamat sore. Pada saat ini kita bersyukur kita masih mempunyai satu kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Pada sore hari ini yaitu pelajaran firman Tuhan pada sekolah sahabat yang ke-9 yang berjudul bagian-bagian yang bertentangan. Untuk itu marilah kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Terima kasih dan syukur Tuhan, Engkau telah berikan waktu yang indah itu untuk mempelajari firman-Mu kembali. Biarlah Tuhan sendiri, Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh menolong kami dan boleh memberikan pengertian kepada kami sehingga firman-Mu ini boleh kami mengerti, boleh kami renungkan, kami praktikkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampuni semua dosa kekurangan kelemahan kami. Semua ini kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pekan ini kita akan mempelajari beberapa bagian yang menarik yang dipergunakan orang untuk membenarkan kebakaan alami jiwa. Pemikiran kita harus memperkuat keyakinan kita sendiri dan membantu kita menjawab dengan ramah kepada mereka yang mempertanyakan ajaran-ajaran yang penting ini. Orang kaya dan Lazarus, ini salah satu poin daripada pelajaran sepanjang minggu ini. Jika orang mati masih bisa bicara kepada orang yang di surga dan neraka, maka betapa menderitanya kita waktu kita sudah ada di surga. Kita bisa melihat dan merasakan penderitaan orang-orang yang kita cintai, walaupun dikatakan di surga tidak ada penderitaan apapun. Jadi bila mana kita mempercayai apa yang orang-orang lain katakan bahwa jiwa orang mati masih bisa berbicara dengan orang yang lain, kita tidak bisa menerimanya. Poin yang kedua, hari ini bersama dengan aku di Firdaus. Ini adalah seharusnya tidak mengejutkan karena yang menulis adalah orang-orang yang percaya pada dogma keabadian jiwa yang alami. Ini bukan terjemahan yang baik jika kita mengingat janji Yesus dalam 9 Yohanes dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 3 bahwa mereka akan ke surga pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi bacaan yang benar di dalam Lukas 23 ayat 43 yaitu, aku berkata kepada kamu hari ini, kamu akan bersama aku di Firdaus. Artinya Yesus berjanji pada pencuri itu bahwa ia akan diselamatkan. Jadi bukan hari ini pencuri itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga, melainkan Tuhan Yesus berkata pada hari ini. Poin yang ketiga, pergi dan tinggal bersama Kristus. Rasul Paulus mengatakan semangatnya untuk hidup bersama Kristus. Kematian tidak bisa mematahkan kerinduannya untuk bersama Yesus. Maka dia lebih baik mati supaya terbebas dari penderitaan fisiknya dan beristirahat dalam Dia, walaupun dia juga tidak ingin mati sebelum sempurna melayani Yesus. Dia tahu apa yang akan terjadi setelah kematiannya nanti. Poin yang keempat, berkhotbah kepada roh-roh di penjara. Ini di dalam Ibrani 9 ayat 27 sampai 28. Mengapa Yesus mau berkhotbah kepada orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk diselamatkan? Jadi tidak mungkin atau tidak masuk akal khotbah Yesus kepada orang-orang jahat di mana zaman dahulu yang tidak mau bertobat dilakukan melalui Nuh yang secara ilahi diperintahkan oleh Allah. Jadi Yesus tidak berkhotbah kepada orang-orang mati ketika dia mati dan masuk ke dalam neraka. Bahkan dia langsung bangkit untuk hidup kembali. Poin yang kelima, yang terakhir ini, jiwa-jiwa di bawah mesbah. Para martir masih punya rasa dendam dan susah mau membalas mereka yang menganiaya.
Mengapa kita harus dengan iman percaya bahwa pada akhirnya keadilan yang begitu kurang di dunia ini bagaimanapun akan datang sebagai penghiburan bagi kita. Inilah beberapa poin yang pelajaran-pelajaran yang sudah lalu, dan sekarang kita masuk dalam pendalaman. Dalam perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, Kristus menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini manusia menentukan nasibnya yang kekal. Selama masa percobaan, karunia Allah dipersembahkan kepada setiap jiwa. Tetapi bila manusia menyia-nyiakan kesempatannya dalam menyenangkan dirinya sendiri, mereka memutuskan dirinya dari kehidupan yang kekal. Tidak ada apa-apa yang diberikan sesudah masa percobaan. Oleh pilihan mereka sendiri, mereka telah menciptakan suatu jurang yang tak dapat dilalui di antara mereka dan Allahnya. Ketika orang-orang Kristen mula-mula diasingkan ke pegunungan dan gurun-gurun, ketika ditinggalkan di penjara-penjara bawah tanah untuk mati, kelaparan, kedinginan, dan siksaan, mereka bersukacita karena dianggap layak menderita bagi Kristus yang disalibkan untuk mereka. Teladan mereka yang layak akan menjadi penghiburan dan dorongan bagi umat Allah yang akan dibawa ke dalam masa kesusahan yang belum pernah akan terjadi. Inilah satu pelajaran yang perlu kita pahami tentang bagaimana yang berjudul bagian-bagian yang bertentangan. Memang kadang-kadang kita mendengar satu omongan orang, bahkan orang-orang Kristen semua seluruh dunia ini mengatakan hal-hal yang sangat bertentangan dengan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bertentangan, namun di dalam pelajaran ini kita hanya diberi pelajaran tentang orang kaya, yaitu yang bersama dengan Lazarus. Terus tentang bagaimana Yesus mengatakan kepada pencuri di sampingnya, dan bagaimana umat-umat Tuhan di dalam gereja kita, di dalam komunitas kita menyanggah hal tersebut karena memang tidak sesuai dengan Alkitab. Untuk itu biarlah kita tetap mau mempelajari Alkitab sebagaimana apa yang dituliskan di dalam kitab, dan kita pelajari dengan baik, dengan pengertian yang benar, sehingga kita tidak akan terjerumus kepada kesalahan-kesalahan yang mereka biasa sampaikan. Untuk itu biarlah Roh Tuhan menerangi hati kita untuk mempelajari Alkitab lebih dalam lagi, lebih baik lagi, sehingga kita mengerti apa yang benar di dalam Alkitab tersebut. Inilah satu pelajaran yang begitu indah yang perlu kita renungkan, dan kita akan bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.